Shalom Bapak Ibu semuanya. Baik, puji Tuhan. Syukur pagi hari ini Bapak Ibu kita boleh berjumpa kembali untuk kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat Paskah untuk Bapak Ibu semuanya. Saudaraku juga, biar kebangkitan Kristus menjadi kekuatan dan kita menjadi semakin lekat dengan Tuhan. Amin. Saja untuk kita sama-sama baca firman Tuhan Bapak Ibu di Keluaran 21 ayat 27. Dikatakan begini Bapak Ibu firman Tuhan, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, Paskah menjadi peristiwa yang sangat penting bagi kita dan yang kemarin kita bisa nikmati bersama dalam ibadah-ibadah kita, puji Tuhan. Nah, Paskah ini menjadi satu titik balik yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya, mati di kayu salib, kemudian bangkit, dan kemudian menyatakan kemuliaannya dan dinyatakan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman ini, sebetulnya rangkaian pesan Paskah itu Allah sudah nyatakan jauh sebelumnya Bapak Ibu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Nah, kalau kita melihat bahwa peristiwa di Keluaran 21 ini adalah peristiwa di saat bangsa Israel di tanah Goshen ya, di Mesir. Di Mesir di Goshen, dan sebelum tulah ke-10 Bapak Ibu, kematian anak sulung. Dan kemudian Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel menyembelih anak domba dan kemudian mengolesi ambang pintu rumahnya dengan darah. Sehingga setiap orang yang diolesi atau yang orang bangsa Israel yang diolesi ambang pintunya dengan darah itu, maka kematian anak sulung tidak terjadi di situ. Tuhan melewatkan. Oleh karena itu kita memahami Paskah sebagai Passover atau dilewati atau melewatkan. Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu Pesak ya, itu melewatkan. Bisa juga berarti dimerdekakan atau merdeka. Dan bisa juga berarti adalah mulut yang berbicara atau mulut yang terbuka atau mulut yang berkata-kata. Pesak kalau kita breakdown itu yang sejauh yang saya tahu dalam kebodohan saya, itu peh itu mulut dan kemudian syak itu berkata-kata atau bercerita. Nah, hubungan dengan Paskah Bapak Ibu dan juga menjadi respon kita bersama di dalam Tuhan. Saat kita merespon tentang Paskah, kita boleh belajar bersama-sama pagi hari ini. Ada dua hal yang kita bisa pahami dari Pesak atau mulut yang berkata-kata. Mungkin ada banyak Bapak Ibu, tetapi ada dua hal saja yang saya rindu untuk kita share sama-sama. Mulut yang berkata-kata itu berbicara tentang kehidupan kita, kehidupan doa kita Bapak Ibu. Berbicara tentang kehidupan doa kita. Orang yang percaya atau orang yang sudah mengalami Paskah, orang yang sudah mengalami kemerdekaan, orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, itu dia akan mengalami relasi yang diperbarui, semakin mendalam. Dia bisa berkata-kata dan bisa berinteraksi dengan Tuhan dengan sangat bebas, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan saya coba ambil di Mazmur 138 ayat 3. Itu katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, kalau mulut yang berbicara atau Pesak itu mulut yang terbuka itu juga berbicara tentang kita, hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan doa kita Bapak Ibu, kehidupan doa yang dimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu, luar biasa sekali. Mazmur 138 ayat 3, kata pertama pada hari. Bapak Ibu, ada satu yang kita bisa pahami bahwa sepertinya hidup kita itu kontraknya harian Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, Paulus menuliskan kita diperbarui itu dari sehari ke sehari. Bahkan Tuhan juga katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Bahkan juga di doa Bapa kami juga, berikan kami rahmat kami hari ini secukupnya. Ada konteks di mana Bapak Ibu Saudara setiap hari memang kita harus mulut kita terbuka untuk komunikasi dengan Tuhan. Orang yang mengalami Paskah, orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, itu mulutnya tidak akan bisa diam terus komunikasi dengan Bapa, komunikasi dengan Tuhan. Dan itu membuat
kehidupannya menjadi karena setiap hari ada tantangan Bapak Ibu. Tadi katakan kesusahan sehari cukup pas sehari. Makanya setiap hari ada hal yang memang kita harus bergantung dengan Tuhan, berinteraksi, berdialog, berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau di situ katakan pada hari aku berseru atau pada hari aku berdoa, di situ ada dua hal yang akan dialami oleh orang yang berdoa. Pertama, engkau pun menjawab aku. Kemudian engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu Saudara, kita semua paham bahwa dan kita semua tahu arti tentang doa. Tapi kadang ada banyak anak Tuhan itu kemudian dia berhenti dan dia tidak masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan doa. Bisa jadi mungkin karena apa yang dia rasakan, kok kayaknya doaku kok nggak dijawab, kok kayaknya nggak ada perubahan apa-apa. Mungkin orang itu saya doakan kok nggak ada perubahan yang menjadi lebih baik. Atau saat kita mengalami permasalahan, pergumulan, atau kita mendoakan seseorang kok kayaknya nggak ada apa-apa. Bapak Ibu, di dalam pemahaman saya yang terbatas, saya berpikir begini, seringnya jawaban doa kita itu dibatasi dengan keterbatasan pemahaman manusia. Data-data yang kita punya itu kadang tidak cukup untuk menerjemahkan akan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan jawaban doa kita seringnya dibatasi oleh panca indera kita. Kalau saya nggak merasakan, menyentuh dan mengalami apa yang saya doakan, saya terima, ya saya sepertinya belum mendapatkan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, ada satu yang kita pahami bahwa di dalam saat kita berdoa, Tuhan pasti melakukan sesuatu atau Tuhan pasti bereaksi tentang sesuatu. Sehingga saya bisa katakan begini Bapak Ibu, saat kita berdoa, sepertinya kok nggak terjadi apa-apa. Tetapi saya yakin Tuhan sedang melakukan sesuatu. Karena doa kita itu kita tidak menerjemahkannya dengan sesuatu yang bisa kita tangkap dengan keterbatasan, tetapi dengan iman. Makanya kalau kita lihat di Daniel 10 ayat 12 kalau nggak salah ya Bapak Ibu, cerita tentang Daniel berdoa untuk minta pengertian. Di situ Gabriel mengatakan bahwa dia itu menjawab dan Tuhan menjawab saat pertama kali, hari pertama Daniel berdoa. Tuhan sudah menjawab gitu. Tetapi saat kemudian Gabriel membawa jawaban Tuhan untuk Daniel, itu dia dihalangi oleh penguasa Persia, penguasa Yunani. Tapi kemudian Mikael datang untuk menolong. Nah, faktanya saat itu Daniel mungkin nggak tahu bahwa sejak dia pertama kali berdoa, Tuhan sudah melakukan sesuatu, Tuhan sudah menjawab. Tetapi 21 hari kemudian dia baru bisa merasakan dengan panca indera dan keterbatasan manusianya. Dia baru tahu, oh ya, ternyata Tuhan menjawab gitu. Jadi bisa jadi memang saat kita berdoa kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Kita nggak tahu bahwa mungkin sebelumnya, bahkan jauh-jauh sebelumnya, saat kita berdoa Tuhan sudah melakukan sesuatu. Sama juga dengan kisah Rasul 9 atau 9 dan 24 kalau nggak salah, tentang cerita tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus Bapak Ibu. Di situ kan si Saulus itu mengejar-ngejar mengejar orang Kristen, orang percaya. Dan mereka dianiaya, dan saya yakin mereka orang percaya ini mereka pasti berdoa. Mereka, Tuhan tolong kami, selamatkan kami dari orang namanya Saulus, mungkin orang yang kami dikejar-kejar begitu. Nah, saat mereka berdoa begitu, di tempat lain mungkin di dalam waktu yang berbeda, Tuhan itu melawat Saulus dan menjadi Paulus. Mungkin orang-orang Kristen saat itu tidak ngerti bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu. Secara faktual mereka belum merasakan, aku sudah nerima apa yang saya doakan, Saulus masih ngejar-ngejar saya. Tetapi di waktu lain, di lokasi yang berbeda, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Dan sampai kemudian mereka tahu, oh Saulus sudah bertobat menjadi Paulus. Bapak Ibu, mungkin kita berdoa tentang sesuatu hal dan kita merasa aku nggak ada perubahan. Oh, kita udah berdoa mungkin sudah sekitar 5 tahun atau apapun lah. Saya yakin kita berdoa Tuhan sudah menjawabnya. Ya sampai ayat 24 dikatakan, kamu sampai sekarang belum minta pun dan menampung, mintalah supaya kamu terima sehingga penuh kecemasanmu. Itu menjadi satu gambaran bahwa Tuhan pasti bereaksi, pasti melakukan sesuatu. Bahkan sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Nah, itu juga yang bisa kita terapkan sama-sama untuk kita mengenapkan satu-satu GKD 5 kali Bapak Ibu. Nah, beberapa kali saat berdoa kita pakai itu. Bahkan saya kalau pas berdoa begitu, mendoakan orang, saya pakai yang ini Bapak Ibu. Kan firman Tuhan katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu pasti akan menggenapkan ya di setiap perkataan keluar dari mulut Bapa tidak kembali dengan sia-sia ya. Yesaya 55:11. Saya sering pakai gini. Kalau dia enggak anak Tuhan atau dia orang di luar kita, itu saya pakai yang Amsal 21 ayat 1 itu ya. Hati raja-raja seperti batang air di tangannya Tuhan, dialirkan kan mana ia ingini. Jadi saya ganti aja raja-raja menjadi nama orang tersebut yang saya doakan. Kemudian misalkan Abdul, misalkan hati Abdul seperti batang air di tangannya Tuhan, dilahirkan kemana ia mau.
doakan, dan saya yakin, kita yakin percaya firman Tuhan pasti benar. Tapi kalau di anak Tuhan, sering saya pakai yang Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 yang ayat 10. Karena kita buatan Allah ciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Allah siapkan sebelumnya dan yang mau supaya kita ikut di dalamnya. Nah, saya ganti namanya begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang sering saya terapkan dan beberapa kali dalam pelayanan. Jadi hal pertama Bapak Ibu, mulut yang terbuka atau yang mengalami Paskah adalah orang yang berdoa. Kemudian yang kedua, orang yang mengalami Paskah adalah orang yang mulutnya bersaksi. Orang yang berkata-kata untuk menyatakan pribadi Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Telah dinyatakan kepada kami, dan kita yakin percaya sejak kita ada mengenal Tuhan, Tuhan menyatakan banyak sekali tentang apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, termasuk kematian dan kebangkitannya. Dan itu yang kita saksikan, kita ceritakan Bapak Ibu. Sehingga saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memerintahkan untuk pergi jadi semua bangsa murid. Jadi mulut yang bersaksi atau mulut yang berkata-kata itu berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya yang mulutnya selalu terbuka, mulutnya menyaksikan akan karya Kristus, pribadi Kristus, dan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Dan itu Tuhan rindukan, itu menjadi dampak untuk banyak orang mengenal Tuhan. Di Kisah Rasul 1 ayat 1 dan juga 1 Yohanes 1 ayat 1 itu, kalau di Kisah Rasul Lukas menyatakan bahwa dia menuliskan apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kemudian kalau di Yohanes 1 ayat 1 itu dia mengatakan, aku menuliskan apa yang aku dengar, aku lihat, aku saksikan, dan aku raba tentang firman yang hidup itu. Itu yang disaksikan. Dan Bapak Ibu Saudara saya punya stok banyak untuk kita bisa menyaksikan itu kepada banyak orang. Kita bersaksi tentang Kristus, tentang kemenangannya yang kita alami bersama dengan Dia. Nah, itu menjadi kerinduan kita bersama. Terlebih menjelang kita untuk menggenapkan 5 kali, itu pasti akan tergenapi. Kita akan berdoa dan kita percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Sekitar waktu yang lalu Bapak Ibu, kami ketemu satu keluarga dan dia mengalami masalah, dia mau cerai, suami istri mau cerai, dan anak-anaknya juga ada sakit penyakit, dan dia punya mbah atau punya orang tua dari keluarga ini itu juga sakit parah. Nah, akhirnya waktu itu kemudian kami mendengar dan kemudian kami layani, dan puji Tuhan keluarga yang dipulihkan. Rumahnya yang tadinya ada sesuatu yang makhluk lain gitu itu bisa Tuhan singkirkan, dan kemudian keluarga yang dipulihkan. Keluarga ini kemudian mengalami kelepasan, anaknya bahkan waktu kita naik kelepasan dia muntah darah, bahkan dia ke belakang buang air besar itu juga ada darahnya, dan di dalamnya ada bunga-bunga. Jadi itu yang dia pernah telan waktu dia ngelakoni, kalau orang Jawa Bapak Ibu. Dan keluarga ini dipulihkan, banyak juga dipulihkan, disembuhkan. Nah, tanpa setahu kami ternyata dia punya saudara atau tetangga kepercayaan lain. Dia melihat itu dan dia lihat perubahan yang besar atas keluarga ini. Kemudian dia tanya, bolehkah aku juga didoakan, rumahku didoakan? Karena dia juga mengalami masalah dengan suaminya, rumahnya juga beberapa kali itu tetangganya ngelihat ada kayak bola api kena ke atapnya, dan keluarga ini mengalami sesuatu yang tidak nyaman dan menjadi mereka tidak tenang begitu, dan ada banyak masalah. Dan puji Tuhan, hari ini kami merespon dan kami datang ke sana dan kami sampaikan bahwa kami akan berdoa dengan cara Kristen. Dan puji Tuhan, dia mau menerima dan kita doakan, dia dilawat Tuhan, dia nangis, dan dia boleh mendengar bahwa Yesus Kristus itu yang punya kuasa, dia memulihkan, dia menyembuhkan, dan dia menyelamatkan dari dosa. Walaupun dia belum bisa ke gereja, dia belum bisa pindah ke keyakinannya, tetapi sekarang dalam pembimbingan kami, bahkan dia minta untuk suaminya kalau datang untuk dilayani. Dan kemarin waktu Lebaran kami ke sana dan kami layani suaminya, dan puji Tuhan mereka boleh semakin tahu. Bahkan suaminya silahkan istri saya bisa didampingi, karena mereka merasa bahwa kehadiran Tuhan itu membuat mereka mengalami yang terbaik. Saya yakin ada banyak orang yang akan mendengar itu, akan diubahkan saat mulut gereja Tuhan terbuka. Paskah berbicara tentang kehidupan doa, Paskah berbicara tentang mulut yang bersaksi. Dan saya percaya 1 5 kali kita selesaikan bersama dalam anugerah Tuhan. Amin.